ingin makan turlap di Desa Tulungrejo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrafel Maulana Ilham. Perkenalkan, nama saya Nana Rahayu. Saya Amelia Raffiatia Sumarani. Saya Kaisari. Saya Muhammad Arisifa. Saya Muhammad Iwan Syabana. Ini adalah Ibu Eli Kusbianti. Beliau lahir 51 tahun lalu di Desa Tulungrejo. Beliau merupakan lulusan D3 Pertanian dan memiliki 2 anak laki-laki. Selain menjadi petani sayur dan bunga potong, beliau juga merupakan pemilik Pada Cafe dan pengurus di Gapoktan. Apa itu di strukturnya Gapoktan nggak ada. Saya jadi sekretaris atau apa nggak ada. Tapi setiap tamu yang datang untuk Gapoktan, saya yang pura-pura staf ahli khusus. Jubir. Ya, karena ibu yang menerima tamu semua, tamu-tamu ini, tamu-tamu yang datang berkunjung ke tempat kami, ibu yang menerima. Setelah wawancara singkat kami dengan Ibu Eli, kami mengetahui beberapa hal tentang kelompok dan organisasi pertanian yang ada di Desa Tulungrejo. Organisasi tersebut yaitu Gapoktan dan CV Arjuna Flora. Gapoktan atau Gabungan Kelompok Tani dibentuk pada tahun 2007 dengan tujuan untuk menjembatani distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada para petani, seperti kartu tani dan bantuan pupuk. Gapoktan ini dibentuk oleh Dinas Pertanian Kota Batu dan saat ini terdapat 26 kelompok tani yang aktif dalam segala kegiatan. Dalam organisasi ini tidak terdapat kas keuangan, sehingga terdapat bantuan yang dilakukan agar Gapoktan tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM. Gapoktan berfungsi bukan hanya sebagai wadah untuk distribusi bantuan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar para petani, sehingga memberikan dukungan moral dan praktis agar mereka tetap dapat mengembangkan usaha pertanian mereka. Setiap petani di bawah naungan Gapoktan memiliki pasarnya sendiri yang mereka kelola untuk mendistribusikan hasil pertaniannya, sehingga mereka tidak tergantung sepenuhnya pada Gapoktan, dan hal ini dapat mengoptimalkan keuntungan mereka. Gapoktan dipimpin oleh Ibu Luki, yang memiliki relasi dalam pendistribusian bunga baby bread hasil pertanian ke negara-negara sekitar. Organisasi ini juga menyelenggarakan kegiatan diskusi atau sosialisasi setiap bulan dengan penerapan sistem absen yang memastikan bantuan diterima sesuai dengan kehadiran, sehingga menghindari perselisihan antar kelompok tani. Desa ini juga menjadi tujuan banyak pengunjung, mulai dari anak-anak TK hingga kelompok tani dari desa lain yang ingin mempelajari cara mengelola Gapoktan seperti yang ada di Desa Tulungrejo. Mengingat banyak tamu yang datang, Ibu Eli turut membuka warung dan kafe agar para tamu dan pengunjung tidak kelaparan. Selain Gapoktan, terdapat juga CV Arjuna Flora yang merupakan binaan Bank Indonesia. CV ini menangani masalah ekspor dan impor bunga potong yang berasal dari Desa Tulungrejo. CV Arjuna Flora juga membuka peluang magang bagi siswa SMK dan mahasiswa pertanian, khususnya yang memiliki jurusan budidaya pertanian. Program magang ini berlangsung selama 6 bulan dengan jam kerja dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore. Dengan adanya Gapoktan, warung, dan kafe Ibu Eli, serta CV Arjuna Flora, Desa Tulungrejo tidak hanya dikenal sebagai desa pertanian yang produktif, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan di bidang pertanian yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi petani setempat, tetapi juga bagi masyarakat luas yang ingin memajukan sektor pertanian di Indonesia. Hai guys, jadi kami sudah selesai wawancara. Sekian
Sekian dari kami, jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Dadah. Dadah guys. Assalamualaikum. Halo guys, ikan hiu punya Yua, kami dari kelompok 2. Sekarang jam 7.25 dan kita mau OTW ke Desa Tulungrejo untuk turlap. Ikuti keseruan kami ya. Dadah. Baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want. Desa Tulungrejo yang terletak di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, memiliki struktur tanah serta cuaca yang sangat mendukung sektor pertanian di desa ini. Desa ini memiliki komoditas apel dan sayur mayur. Berikut wawancara kami bersama salah satu petani di Desa Tulungrejo yang merupakan anggota Gepoktan Mitra Arjuna. Sarana buat olahraga, kegiatan olahraga. Adanya lapangan. Di bawah ada sekitar Desa Tulungrejo. Ya, orang dalam bola Tulungrejo. Kalau masjid Masih banyak. Masih misalnya gereja juga. Mural juga. oh iya. Iya.
udah selesai. I just wanna be with you. Dadah. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan kita dari kelas B kelompok 3 yang akan meneliti tentang lembaga atau peran sosial yang ada di Desa Tulung Rejo, tepatnya di Gapoktan Mitra Arjuna. Nah sekarang ini jam 7:30 dan sekarang kita mau pergi ke desanya bersama-sama naik angkot. Jadi kita sekarang udah sampai di Gapoktan Mitra Arjuna. Dan setelah ini kita bakal wawancarain narasumber kita. Sampingan pedagang, supir, makelar, prosesor kopi. Untuk yang sewa, Bapak menyewa siapa? Perseorangan, jadi perseorangan. Per hektar per tahun. Ya, pertemuan rutin, pertemuan koordinasi antar kelompok ya. Terus masing-masing kelompok ada koordinasi antara anggota, pertemuan rutin ya. Kalau pertemuan rutin Gapoktannya itu sekarang 2 bulan sekali. Kalau pertemuan di kelompoknya, masing-masing kelompok itu rata-rata sebulan sekali. Membicarakan tentang kerjasama budidaya jeruk, dikoordinir nanti siapa yang ikut, siapa yang ikut. Itu tidak melulu yang mengerjakan satu kelompok. Kemarin itu kebetulan Tani Maju 01 itu ya, tapi mengajak petani-petani yang lain dari anggota kelompok-kelompok tani yang lain juga. Ya, kalau sebagai anggota ya, misalnya saya sebagai anggota jelas ikut merasakan fasilitas dari pemerintah berupa apa saja yang berhubungan dengan pertanian. Kalau tidak tergabung di kelompok tani ya nggak bisa, berupa visi, bagian, dan diajak studi banding, dapat informasi-informasi tentang perkembangan dunia pertanian umumnya. Kalau sebagai pengurus, kalau pengurus nggak aktif, ya walaupun dapat bantuan misalnya pembagian bibit, pembagian pupuk, kalau nggak aktif ya bagiannya sedikit walaupun pengurus. Karena diterapkan di sini di kelompok itu membagi bantuan itu berdasarkan keaktifannya, berdasarkan absennya. Tapi sebagai pengurus juga nanti akhirnya dapat berhubungan dengan banyak pihak ya, jadi jaringannya luas ya. Ya sih sulit ya, karena memang latar belakang petani kita itu kan tingkat pendidikannya macam-macam ya, pemahamannya terhadap kebutuhan berkelompok itu juga beda-beda ya, ada yang susah, ada yang begitu ada pengumuman besok kumpul rapat itu ya langsung datang, ada yang harus dipaksa besok harus datang. Nah, maksanya dengan absen itu lagi ada ya, karena kalau nggak absen nanti dapat jatahnya itu berkurang. Sendiri mulai kopi, alpukat, terus kalau sayur sekarang sedang nanam bawang putih, bawang merah, wortel ya, yang sekarang ya. Lainnya ya kadang nanam sawi, kentang, lobis, brokoli. Semuanya itu dijual, diambil pedagang pengepul, bahkan yang panen pedagang. Jadi kita fokus tanam saja. Itu untuk mensiasati minimnya tenaga kerja ya.
difasilitasi dan dapat bantuan oleh pemerintah. Oh ini kita waktu itu kurang tempat untuk packing house, jadi ini packing house dulunya ya. Nah, sebagai kelompok ya, bisa mengajukan usaha daerah atau LSM atau lembaga-lembaga yang lain, BI, Bank Indonesia. Jadi yang dirasakan itu perubahannya ya fisik, jadi ya bantuan dari pemerintah, perubahan fisik, perubahan pendidikan, ya pengetahuan dan lain-lain. Pagi hasil, saya punya lahan gajah, oh kamu tanami pagi hasil, namanya bagi hasilnya itu persentasenya berdasarkan komoditinya. Ya, kalau kentang, komoditi kentang itu biaya mahal, persentasenya paling 70, paling 30 berdasarkan kesepakatan. Atau 20% pemilik lahan, 80% pengelola. Sama banyak banget bakat-bakat ini. Ini tinggal separuh, yang separuh lagi di kantor. Ini kunjungan-kunjungan gitu ya Pak? Ya, kita kabupaten kita termasuk dianggap berprestasi di jadi tempat rujukan studi banding, kunjungan lapang ya. Berbisnis Kita tadi takkan mati. Hai guys, so kita udah selesai mewawancarai Pak Imam dan berjalan dengan lancar. Terus kami tadi juga ditunjukin cara pembuatan kopi. Ya, udah gitu aja guys dari kami. Makasih udah nonton. See you. Bye. Juara 1. Aduh, banyak. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 게임 start. Hai guys, kami dari kelompok 4. Jadi hari ini kita mau tunlap praktikum sosper. Ikutin keseruan kami yuk. Bye bye. Kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts. Kami tuh mau jalan kira-kira 1 kilometer lagi dari Gapetan ke ladangnya Pak Wasis. Jadi stay tune, tunggu ya. Oke guys, halo semua, balik lagi sama kami. Sekarang kita udah di mana guys? Lahannya Bapak. Halo Bapak. Halo Pak. Nah, banyak banget nih guys. Banyak banget guys. Yang Bapak wasit tanam. Jadi selanjutnya kami bakal wawancara, so stay tune ya dengan masyarakat. Oke. Transisi. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya melakukan wawancara ke Pak Wasis mengenai ini kebudayaan dan gender dalam sektor pertanian. Nah, kita ada beberapa pertanyaan, Bapak boleh jawab senyaman Bapak, sepengetahuan Bapak. Oke, yang pertama itu menurut Bapak itu di sini di lokasi tempat sekitar Bapak itu apakah udah ada upacara kayak upacara adat atau bentuk syukuran kalau misalnya udah selesai nih hasil taninya gitu? Oh ya, kalau syukuran itu pernah. Tapi semua warga. Semua warga. Ya. Jadi kayak Bapak ngasih ke semua warga atau gimana Pak? Gimana? Syukuran kalau di sini pertanian itu syukurannya di desa, di dusun. Pas waktu hari 17, hari Suro gitu. Semua itu sama-sama bawa sayuran. Oh gitu. Ya. Terus kalau di daerah sini, di lokasi ini ada jenis tanaman tertentu yang dilarang untuk ditanam nggak? Apa nggak bisa? Nggak ada. Semua boleh di sini. Pada asal ada apa itu pembelinya, boleh semua di sini. Apakah masih pakai pertanian tradisional? Apa udah menggunakan teknologi? Oh, masih tradisional. Belum ada teknologi. Kalau teknologi cuma apa itu buat nyangkul itu loh, diesel traktor itu, traktor kecil atau besar juga.
kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, kalau misalnya dikasih alat teknologi atau kayak dikasih sosialisasi teknologi, Bapak mau nggak? Jelas mau. Mau banget Pak? Bisa mau banget. Kesusahan kalau pakai sistem tradisional ini gimana Pak? Berat Mbak. Ini kan pakai cangkul biasanya. Pakai cangkul itu kan berat. Kalau nanti kalau dikasih apa itu alat teknologi kan bisa apa itu maksud saya membantu. Ya bisa membantu. Tenaganya itu udah ringan, nggak banyak tenaga orang lagi. Mungkin di sini ada nggak Pak tradisi turun temurun kayak larangan nih, misalnya di bulan ini nggak boleh nanam karena ada mungkin entah ajaran dari orang dulu nanti mendatangkan bahaya atau gimana? Nggak ada. Berarti memang sebebas kapanpun. Bebas kapanpun di sini. Saya mau nanya, di sini petaninya rata-rata apakah laki-laki atau perempuan Pak? Semua, laki-laki juga perempuan juga membantu. Nggak ada kayak mungkin yang petani perempuan dianggap lebih lemah atau gimana? Nggak ada? Nggak ada. Tenaganya orang perempuan di sini itu tenaganya fit semua. Memang iya. Juga nyangkul. Nanti lihat di Jurang Kuali, Sumber Berantas. Nanti kalau lewat di Trakseng, nanti ada orang nyangkul semua di sana. Oh gitu. Pernah nggak Pak ada kayak Bapak dengar nih perselisihan antara atau pertikaian gitu Pak antara petani laki-laki sama petani perempuan? Nggak pernah. Di sini itu aman-aman. Petani itu kan identik dengan laki-laki ya. Ya. Pak. Nah, setahu Bapak itu sejak kapan adanya petani perempuan gitu Pak? Kalau mulai dulu Mbak, kalau petani itu perempuan itu mulai dari nenek moyang dulu memang sudah ada. Di sini. Oh iya. Turun temurun. Yang terakhir nih Pak, Bapak kenapa memilih buat jadi petani? Karena petani itu nyaman. Ini petani itu amalnya itu banyak buat orang-orang kota. Orang kota kan nggak ada yang tani. Nanti buat sayuran dibeli orang kota. Gitu. Ada bantuan dari pemerintah nggak? Ada pupuk gitu. Ya ada pemerintah itu sekarang pupuk itu kan nggak pernah, jarang, sulit sekarang. Kalau boleh ceritain gitu dari awal banget menjadi petani sampai sekarang jadi petani, gimana sih suka duka Bapak, terus juga gimana awal-awal jadi petani? Kami penasaran Pak. Suka duka saya itu kalau petani itu kalau pas tanamannya itu baik, terus harganya itu naik, itu senang. Tapi kalau pas tanamannya baik, terus harganya nggak pas, kadang murah, ya juga buang uang. Makasih banyak ya Pak, udah luangin waktunya untuk kami. Game. Kissy face, sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts. Sup guys? Hai. Kita udah selesai. Iya, jadi kita tadi udah wawancara petaninya. Kita juga sekarang mau balik dari Gaboktan ke Ubeng. Terima kasih telah menonton. Bye bye. Agribisnis dari tangan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Kami dari kelompok 5 praktikum sosial pedesaan ingin observasi di desa apa teman-teman? Desa Perjuangan. Nah, baik, ikuti keseruannya ya teman-teman. Hai guys. Halo. Jadi hari ini di jam 7 pagi kami udah mau OTW ke desa Tulung Rejo. Bye bye. Tulung Rejo.
foto. Coba lihat. Oh, gak bisa di zoom ya. Nah, kira-kira apa ya komoditas yang ada di sini? Jangan lupa untuk saksikan videonya. Jangan sampai akhir. Bye-bye. Iya, tadi sama-sama membutuhkan kerjasama. Hasil panennya juragan yang membeli, tapi harus ada ikatan. Ikatannya itu kesepakatan. Interaksinya ya nggak ada permasalahan. Semua itu memerlukan kerjasama. Iya. Ya bagi hasilnya pokoknya dipotong itu tadi. Kalau harga sesuai dengan pasar, umpamanya menyesuaikan pasar. Iya, umpamanya 10.000 di pasar. Jadi tengkulannya dikasih stand 1.000. Jadi 9.000. Soalnya kan yang motong, yang manen itu biasanya itu tengkulannya. Oh, jadi dikasih stand. Harus ada keuntungan gitu loh. Diselesaikan secara kekeluargaan, secara damai. Saya kira belum ada. Kecuali kalau tengkulannya itu rugi, mengalami rugi, kita harus menyadari memang pasar itu harganya kan nggak tentu, terus kondisi alam nggak memungkinkan, jadi barang yang masih di lahan yang belum terpanen itu biasanya berapa persen itu yang mengalami kerusakan. Kita harus ada toleransi. Contohnya di saya, jadi saya nggak menampung di lingkungan saja, otomatis ada kelompok petani dari luar daerah yang punya kebun di sini, punya di sana, yang kepinginnya itu sama-sama cari ilmu caranya petani yang benar itu bagaimana. Jadi kita sering sharing setiap 1 bulan sekali atau lewat HP. Kalau persaingan pasti, tapi persaingan yang sehat. Maksudnya persaingan itu api-apian tanduran, api-apian hasil. Karena yang punya lahan otomatis nggak punya modal untuk melakukan penanaman. Jadi wis tak sewa noai, soalnya aku butuh duit. Ya itu tadi, bagi hasilnya itu otomatis permodalan yang punya lahan nggak punya, wis tak bagi hasil aku tenaganya. Soalnya aku nggak punya modal untuk perawatan, pengobatan. Aku tak tenagane ae, engko umpamanya oleh 6 juta aku 1 juta. Jadi per 6, paham? Biasanya itu harian. Harian. Tapi kita mengkerut tenaga kerja itu harian. Kalau sing pandek ya tetap gajinya harian. Dari sini sendiri kalau mencukupi, kalau nggak mencukupi kita bisa ngambil di luar daerah. Tidak tergantung dari orangnya. Petaninya ngolah itu tinggal petaninya ini kira-kira mempunyai prospek dia itu berbisnis bisa atau enggak. Kalau nggak bisa bisnis otomatis ya nggak bisa. Perlakuan jual beli untuk pengelolaan itu. Kalau di Kapotan kami itu ada KWT, ibu-ibu yang mengelola. Perkembangannya ya bagus, kompak. Kompak, sering sharing. Tantangannya itu saya kira sementara ini nggak ada. Biasanya tantangannya itu ya kalau ada bantuan dari pemerintah itu disalahgunakan sehingga BPK itu turun untuk meminta penjelasan, tapi di Kapotan kami nggak ada. Oke, yang sebenarnya kita di Tulung Rejo. Ini punya
Batu. Ini kabupaten. Sorry. View-nya guys. Kita nggak mau berapa? 5. Dari video kali ini makasih banyak sudah menonton, semoga bermanfaat bagi semua orang. Bye bye guys. Halo guys, jadi kita udah sampai di mana? Lampung Pan. Kita bakal wawancarain bapak petaninya. Dadah. Ibu kenal Bapak Purwanto. Purwanto. Nggih. Bapak Purwanto. Pertanian juga. Iya, butuh bantuan ya. Bukan lu aku di sini. Oh, ini coba yuk. Aduh. Ini lagi dulu. Yuk. Kelihatannya gampang, Pak. Tasu dulu. Ya dulu saya sekolah ini ya mahal bayarnya itu. Bapak kok lihatnya gampang ya? Coba yuk, lagi. Iya lah buang gitu. Lempar gitu ya. Mengapa interaksi antar petani itu perlu dilakukan, Pak? Ini Pak, pripun hubungannya panjenengan kali petani lain dan sekitar mriki? Bisa ya. Bisa berhubungan terus ya. Apa sering terjadi kerjasama kali gotong royong dan kegiatan bertani ini? Kayak gotong royong. Kalau tani gotong royongnya kan nggak ada. Kalau gotong royong itu ya apa itu membuat rumah itu gotong royong. Kalau di tani kan nggak ada gotong royong. Pak, berarti kalau untuk waktu pasca panen itu apa ada bantuan dari petani lain kan itu apa enggak? Ya, kalau saya nyuruh ya dibantu tapi yang bayar. Oh. Iya. Berarti nggak sukarela gitu ya? Tidak sukarela. Iya Pak, siapa saja yang terlibat dalam proses pertanian di sini seperti pemilik lahan, buruh tani atau komunitas petani ini? Maksud itu? Ada interaksi Pertanian, nah. antara mereka bertiga. Dari pemilik lahan, pemilik lahan, atau petani atau komunitas Kalau petani. ini kan ini milik bertani. Ini milik bertani. Saya ini 1 tahun membayar sharing. Bayar sharing ke bertani. Sharingnya itu kalau 1 hektar itu 250 rupiah. Apakah ada tradisi yang dilakukan bertani seperti pasca panen nih? Untuk selamatan. Oke, selamatan. Itu ya ada sebagian. Ya. Kalau tani seperti sayur ini bukan seperti sayur yang kentang loh. Kalau sayur kentang pasti Pak selamatan. Kapan interaksi dengan penyuluh atau pedagang?
Ya kalau penyuluh setiap ya ada hubungan. Kalau pasca panen itu ya hubungan sama apa itu pedagangnya. Iya. Di mana Bapak dengan petani lain membahas masalah pertanian seperti masalah air, cuaca atau pupuk dan lain-lainnya, Pak? Kayak masalah air, masalah air itu ya ambil sendiri-sendiri. Iya, seperti ini kan ambil sendiri saya. Ada paralon ini ambil sendiri. Itu sumbernya dari sungai, Pak? Ini sumbernya dari Gunung Biru sana. Ambil sendiri. Ya ada yang apa itu gandengan gotong royong itu ada. Tapi untuk bapaknya berarti itu ambil sendiri ya? Iya, enak sendiri. Sendiri, Pak. Nah, sendiri. Pakai itu waktu-waktu pakai. Kalau gotong royong itu bergantian makanya. Gantian gitu. Iya. Menurut pendapat jenengan, mengapa interaksi antar petani itu perlu dilakukan, Pak? Ya perlu supaya itu ya ada kemajuan sedikit, terus ada apa itu cari informasi harga-harganya sayur itu. Sekian wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bro. Sekian dari kelompok kami. Kelompok 6 Motorlam. Apa nih? Farel. Elvina. Gua yang paling ganteng di sini. Nama gua Aska.